Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Ersi di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Kita duduk hening terlebih dahulu, perlahan-lahan pejamkan kedua mata kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak yang baik, jujur, pandai, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, tidak menyakiti orang lain, sayang dan hormat kepada kedua orang tua, sayang dan hormat kepada guru kami, dan sayang kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Allah, terimalah doa kami. Perlahan-lahan bukalah kedua mata kita, duduk hening selesai. Anak-anak, iklan melalui radio, internet, dan televisi disebut iklan elektronik. Isi iklan elektronik sangat beragam. Ada banyak jenis iklan elektronik dilihat dari segi isinya. Anak-anak, coba kalian perhatikan ya jenis iklan berdasarkan isi berikut ini. Ini adalah sebuah iklan di televisi. Iklan ini menayangkan gambar partai politik dalam pemilu tahun 2014. Tujuan dari iklan ini adalah untuk mengenalkan kepada halayak tentang partai politik peserta pemilu pada saat itu. Melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui partai yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya. Iklan pada gambar termasuk jenis iklan politik ya anak-anak. Selanjutnya, coba kalian perhatikan iklan berikut ini ya. Iklan ini berisi tentang ajakan kepada halayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini ditayangkan melalui internet. Berdasarkan isinya, iklan ini termasuk iklan pendidikan. Nah, berikutnya perhatikan gambar ini ya. Iklan ini berisi ajakan kepada halayak untuk menggunakan sampo. Pada gambar iklan di atas, yaitu dengan menggunakan sampo, rambut akan menjadi bersih, kuat, dan lebat. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa jenis iklan berdasarkan isinya. Ada iklan yang termasuk jenis iklan politik, ada juga jenis iklan pendidikan. Nah, yang terakhir ini termasuk jenis iklan kecantikan, dan anak-anak masih banyak jenis-jenis iklan lainnya ya yang ada di media-media elektronik. Anak-anak, keluarga Udin hidup rukun. Mereka selalu rukun dengan anggota keluarga dan juga tetangganya. Mereka juga selalu melakukan kegiatan bersama, seperti beribadah bersama, senam bersama, dan selalu bekerja sama. Ibu Udin memiliki toko kelontong yang dikelola keluarga sendiri. Ibu Udin juga menjadi salah satu pengurus koperasi simpan pinjam. Koperasi termasuk salah satu usaha yang dikelola bersama. Nah, berikut ini adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan juga kelompok. Berdasarkan pengelolanya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua ya. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok.
Berikut ini contoh usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan juga kelompok. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran walaupun tidak banyak. Yang kedua adalah usaha industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga yang dikelola secara perseorangan. Contohnya adalah usaha kerajinan seperti mebel, meja, kursi, dan lemari. Selain itu juga ada industri keramik, ada lagi kerajinan anyaman, serta kerajinan tembikar. Nah, yang ketiga, usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya adalah warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan juga pedagang hasil bumi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perseorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perseorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri atau perseorangan ya. Selanjutnya adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok ini adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Berikut contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama. Nah, yang pertama adalah firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Yang kedua adalah CV atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha dan juga penanaman modal ya. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Nah, kemudian yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. PT merupakan perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Yang keempat adalah BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Selanjutnya adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah ya. Tujuan dari pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan juga pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur.
Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selalu ingat pesan Ibu Ersi untuk rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan masker bila harus bepergian keluar rumah dan menjaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bersekolah kembali secara tatap muka. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran kita selanjutnya.